Haleluya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Tidak lupa dan tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur kita boleh mengawali tahun 2026 ini di dalam ibadah sekaligus disertai dengan perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita satukan hati, terlebih dahulu kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menaikkan syukur atas kasih dan rahmat-Nya. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini kami boleh kembali ada di rumah-Mu. Kami boleh datang untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih karena kami boleh memulai tahun 2026 ini Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Engkau. Kami percaya ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada penghiburan, ada kelepasan, ada kesembuhan boleh terjadi ketika kami datang untuk mencari wajah-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan akan melawat setiap kami di tempat ini. Lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Karena Engkau baik, Kau selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita menyembah Dia, naikkan ucapan syukur buat kasih dan rahmat-Nya, kesetiaan-Nya, penyertaan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, yang selalu ada bagi kita semua. Layak dipuji disembah, Raja segala raja, Kau yang kami agungkan. Haleluya. Sekara papata kanabaya ramasede lama ramase, berapa patah kanabaya ramasede lama ramase. Haleluya. Sungguh kasih setiamu, penyertaanmu, kebaikanmu begitu nyata bagi kami Tuhan. Berlimpah-limpah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh menjalani tahun 2026 ini bersama dengan Engkau. Kau yang tertuntun kami lewat visi-Mu, lewat kebenaran firman-Mu, lewat pesan-pesan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Tak pernah habis-habisnya kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan kami. Sekarabaya rabashede de la la mardakarabaya rabase, sedarabaya darabarabasse kede la 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 rabase. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang mau kami andalkan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan pagi hari ini memberikan sukacitanya buat kita, amin. Di rumah Tuhan selalu ada sukacita. Dan biar pagi hari ini
ketika kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, menjalani tahun 2026, kita percaya janji-janji Tuhan pasti akan digenapi buat setiap kehidupan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Berikan salam kanan kiri kita, siap memuji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang terbesar, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Biarlah sukacita Tuhan pagi hari ini mengalir di dalam setiap hati kita. Amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau
Kita percaya Kristus yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Amin. Dan biarlah ketika kita berjalan memasuki tahun 2026, kita percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Dan setiamu tak berakhir, kebaikanmu sungguh tak terganti, karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Karya pengampunanmu betul luar biasa Tuhan. Karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu. Haleluya, mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Sebab kasih setiamu ya Tuhan tak pernah berakhir, dulu, sekarang, dan selama-lamanya bagi setiap kami. Anugerahmu, kebaikanmu akan selalu ada dalam hidup kami. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu memberikan janji-janjinya bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai akan setiap janji. Ketika kami terus mau berjalan, menyelaraskan diri kami, cara pandang kami percaya Kau akan menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita belajar pujian ini. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi
Mari bersama-sama Bapak Ibu, gunakan waktu yang singkat ini kita mau datang menyembah Dia. Bersama-sama kita mau berbahasa roh. Biarlah pengurapan dari Tuhan pagi hari ini turun atas setiap kami. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Sekarabatakan bayara la 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 la. Mari jangan ada yang mendiam diri. Mari sembah Tuhan. Berbahasa roh, bebaskanlah, bebaskan rohmu. Sembah Dia, sembah Raja segala raja. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Sekarabatakan bayara basede. Mari terus bangun dirimu, terus bangun keterhubunganmu dengan Tuhan saat ini. Nikmati bersama-sama. Kita menyembah Dia. Sekarabatakana bayara Jesus, kami berseru memanggil nama-Mu. Yesus kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Beracaralah Tuhan, beracaralah di tempat ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan. Send your fire Lord, send your fire in this place. Kirimkanlah api-Mu di tempat ini Tuhan. Bakar setiap kami. Kami mau senantiasa tertinggal di dalam Engkau apapun yang terjadi. Kami mau senantiasa terus percaya kepada-Mu Tuhan. Biarlah mata kami tertuju hanya kepada Engkau, satu-satunya kekuatan kami, pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya lawatan-Mu pagi hari ini memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah.
yang pasti. Tuhan janji, mari kita bangkit bersama-sama. Bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang 2025. Betapa kalau kami bisa ada hari ini sebagaimana kami ada, itu karena Engkau tuntun kami. Kau berikan perkataan-Mu demi perkataan-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami berjalan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Hal yang sama Tuhan. Waktu kami memasuki 2026, tahun yang baru ini Tuhan, Engkau telah lebih dahulu memberikan perkataan-Mu. Engkau telah memberikan visi-Mu, Engkau memberikan janji-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya waktu kami memutuskan untuk berjalan senantiasa dengan Engkau, maka kami akan melihat penggenapan daripada janji-janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Di minggu pertama daripada Januari 2026, kami juga rindu mendengar apa yang menjadi pesan-Mu buat kami. Apa yang jadi perkataan-Mu buat kami. Ajar kami Tuhan, berbicara buat kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah, udah lama, udah setahun kita gak ketemu rupanya ya. Oke, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi yang belum ketemu ya. Bagi yang terakhir ketemu waktu Paskah gitu ya. Oke, enggak, saya bercanda. Kita baru ketemu beberapa hari yang lalu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terus mengikuti pesan demi pesan Tuhan ya. Tanpa kita sadari di minggu ini kita udah dengar 3 pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di akhir tahun, di awal tahun, dan di minggu pertama daripada bulan Januari ini Bapak Ibu Saudara. Nah, oke, langsung saja kita mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah gunakan kacamata Tuhan. Wow, hari ini kita akan banyak membahas soal cara memandang. Ya, inilah jadi pesan Tuhan buat kita memasuki tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara. Tahun yang katanya penuh dengan tantangan. Ya, kalau 2025 tantangan lumayan, 2026 enggak jadi lebih baik juga katanya. Ya, tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, kan kita berjalan bersama Yesus, katakan amin. Yang dibutuhkan adalah pakai kacamatanya Tuhan. Ya mau katakan amin. Ya istilahnya ya, jadi jangan berkata, kau Tuhan pakai kacamata. Enggak, ini istilah Bapak Ibu Saudara, cara pandang. Kenapa? Cara pandang yang salah membuat kita berpikir salah, bertindak salah dengan hasil yang salah. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi apapun, kita tetap dapat melihat seperti cara Tuhan melihat. Wow, ini kan keren Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Ya. Oke, Lukas 11 ayat 34 sampai 35. 2 ayat ini saya mau ajak kita baca sama-sama. Di sini pakai Alkitab terjemahan baru ya. Terjemahan baru betul. Oke. Kita sama-sama 1 2 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Satu lagi. Benar ya? Udah. Ayat 35. 35 belum. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa di sini pakai kacamata? Lumayan, ya. Ya, 20% lah. Ada berbagai jenis kacamata Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak mau nanya lagi ya, minus atau plus dan lain-lainnya. Kan jadi kita kelamaan di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, entah minus, entah plus ya Bapak Ibu Saudara. Minimal 2 jenis kacamata itu yang seringkali ya orang pakai. Minus buat mereka yang kesulitan untuk melihat jauh, kacamata plus untuk mereka yang kesulitan melihat hal yang dekat ya Bapak Ibu Saudara. Tergantung usianya ya, tergantung usianya. Kalau saya terbalik,
Yang satu minus, yang satu plus. Jadi kayaknya saling membantu dia berdua itu. Nah, mereka yang mengalami kelemahan dalam melihat baik objek yang jauh maupun objek yang dekat, memang perlu dibantu menggunakan kacamata. Ya. Ada kacamata terapi ya, kacamatanya bukan dari kaca atau bukan sesuatu yang transparan, tetapi sesuatu yang padat tapi bolong-bolong gitu, ini kacamata terapi. Oke, jadi ternyata gini, lewat pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semua, bahwa nggak cuma mata jasmani aja yang perlu dibantu dengan kacamata yang cocok. Ya. Mata rohani pun perlu dibantu dengan menggunakan kacamata yang khusus. Ya. Ada mata rohani ya, cara pandang spiritual ya, spiritual glasses dikatakan. Ini juga ada yang memang perlu dibantu Bapak Ibu Saudara dengan kacamata khusus ya. Nah, kacamata yang harus digunakan adalah kacamata yang dapat membantu kita orang percaya untuk dapat melihat seperti Kristus melihat. Kan gak sedikit orang percaya nih melihat berbeda dengan Kristus melihat. Jadi dalam banyak hal nanti saya kasih beberapa contoh, misalnya gini Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, ada yang sakit, ada yang tuli, ada yang buta, ada yang lumpuh, dan lain-lain. Alkitab katakan, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Maka Yesus yang seharusnya, ini di peristiwa 5 roti 2 ikan, Yesus yang seharusnya pergi menyendiri bersama para murid, tapi melihat begitu banyak orang. Yesus bilang, ayo disembuhkanlah, diajarlah, khotbahlah, maka dari pagi sampai malam. Tapi apa ya? Cara pandang murid-murid. Murid-murid bilang, guru, hari udah menjelang malam, suruh orang-orang ini pergi ke desa cari makanan sendiri. Yesus bilang, kamu yang harus beri mereka makan. Ada cara pandang yang berbeda antara Yesus dengan para murid. Ya. Nah, ini suatu contoh bahwa nggak sedikit orang percaya bisa memiliki cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Ya, Tuhan memandang seperti ini, orang percaya memandang seperti itu, berbeda. Nah, ini yang perlu diselaraskan. Supaya waktu kita mau menjalani tahun 2026, kita memiliki cara pandang yang tepat sama dengan cara pandang Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Jadi ada sesuatu harus dibangun. Jadi harus diakui bahwa nggak sedikit orang-orang percaya gagal di dalam melihat sama seperti Kristus melihat. Ya. Banyak orang-orang percaya lebih melihat seperti murid-murid Yesus melihat. Ya. Seperti tadi, guru suruh orang ini pergi ke desa-desa memberi makanan. Padahal Yesus mau memberi mereka makan langsung. Ya. Guru, engkau nggak peduli jika kami binasa. Ingat nggak waktu murid-murid bersama Yesus naik dalam satu perahu dengan Yesus, kemudian mereka diterpa oleh angin badai. Yesus ada satu perahu dengan mereka. Kemudian apa yang murid-murid katakan? Wah, mati juga nih, mati juga. Guru, engkau nggak peduli apabila kami binasa. Bukan kami binasa, di situ dikatakan engkau nggak peduli apabila kita binasa. Murid-murid ngajak-ngajak Yesus, engkau nggak peduli kok kita binasa, engkau juga bisa binasa. Ada cara pandang yang berbeda. Ya. Ketika di dalam kesempatan lain murid-murid sedang di atas perahu diombang-ambingkan, kemudian dia melihat ada pribadi yang berjalan di atas air. Mereka lihat apa? Mereka bilang apa terhadap Yesus? Itu hantu. Ada cara pandang yang berbeda. Padahal Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Ya. Kalau di perjanjian lama mungkin kita, biar beberapa contoh dulu ya, supaya kita ngerti. Ya. Jangan kita memiliki cara pandang yang berbeda. Ingat gak bujang Elisa? Satu kali kan Raja Aram merasa strategi-strateginya selalu ketahuan sama Israel. Sehingga dia merasa pasti ada pengkhianat nih di antara kita. Karena mereka waktu itu Aram dan Israel sedang ada di dalam satu permusuhan. Nah, kemudian dari pihak kerajaan Aram berkata, tidak ada yang berkhianat di antara kami. Kenapa kita selalu ketahuan? Karena pada mereka ada nabi, yaitu Nabi Elisa. Maka Raja Aram bilang, kita bunuh itu Nabi Elisa. Maka pagi-pagi hari ketika hari masih pagi, bangunlah bujangnya Elisa. Waktu dia bangun, dia lihat keluar, dia melihat ada pasukan kerajaan, pasukan tentara Aram untuk membinasakan Elisa. Dan dia langsung datang cari Elisa, Tuanku celaka. Ya.
Ada pasukan yang begitu banyak. Lalu Elisa bilang, tenang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Udah bujangnya Elisa kan, Tuhanku kita kan cuma berdua, mereka begitu banyak. Lalu apa yang Elisa lakukan? Dia berdoa kan sama Tuhan. Minta Tuhan celikan mata bujangnya itu dan dia melihat, wow begitu banyak pasukan sorga mengelilinginya. Artinya yang menyertai kita lebih banyak adalah ketika Elisa melihat apa yang sorga lakukan atas mereka. Nah ini yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara, waktu kita memasuki 2026, kita tidak melihat seperti cara murid-murid Yesus melihat kita, seharusnya tidak melihat cara seperti bujang Elisa melihat. Kenapa? Kalau kita melihat dengan cara seperti itu akan penuh dengan ketakutan. Oleh sebab itu melalui pesannya, jelaslah bahwa Tuhan mau kita memandang segala sesuatu seperti cara Kristus memandang dari kacamata kerajaan sorga. Ya mau katakan amin. Ya. Jadi kita orang percaya perlu kacamata yang benar. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, di zaman ini umumnya manusia hanya melihat berdasarkan apa yang tampak di depan. Ya. Sebatas apa yang mata jasmani dapat melihat tanpa dapat melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik semuanya yang terjadi. Jadi hanya ngandelin mata jasmani. Oh hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Ya ampun situasinya gini. Dengerin ya ampun situasinya seperti itu. Kejadian ini, kejadian itu. Dan mata terus dipertontonkan dengan hal seperti itu. Tapi apabila kita bisa melihat seperti cara Tuhan melihat. Wow luar biasa. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada yang Tuhan sedang kerjakan di balik semuanya itu. Ya. Jadi di tengah situasi yang sulit yang kita mungkin hadapi, kita masih melihat bahwa ternyata gini, ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan. Tuhan sedang mengajarkan aku sesuatu ini. Di tengah berbagai pencobaan yang mungkin kita hadapi, kita masih melihat ada kasih anugerah yang begitu luar biasa. Ada favor Tuhan. Ada perlakuan yang spesial Tuhan lakukan terhadap anak-anaknya. Dan kita masih melihat itu. Dan itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi seperti itulah pentingnya menggunakan kacamata yang benar yang dari Tuhan. Kayaknya beberapa tahun yang lalu kita juga pernah mendapat pesan Tuhan ini. Ya. Nah, kacamata yang benar juga dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah ini penting juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Gak sedikit orang-orang percaya memiliki gangguan penglihatan. Ya, tapi udah bukan yang kacamata minus, kacamata plus lagi. Kadang-kadang gangguan penglihatan gini, yang mestinya benar, yang mestinya adalah suatu kebenaran. Dikatakan sebaliknya. Yang tidak benar dikatakan kayaknya ini yang benar. Nah ini salah nih. Ada cara pandang yang salah. Nah oleh sebab itu banyak hal pentingnya kita orang percaya menggunakan kacamata Tuhan. Ya. Jadi orang percaya harus dapat membedakan dengan jelas. Gak ada wilayah samar-samar, gak ada wilayah buram. Kita dengan tegas melihat ini kebenaran, ini bukan. Ya. Di Alkitab ada beberapa level pembedaan yang seharusnya orang percaya harusnya sudah lulus, harusnya kita udah lulus. Ya. Nah, pembedaan yang paling mendasar adalah waktu ingat nggak bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe adalah bangsa yang nggak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Siapa yang masih belum bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri? Oh udah ya, kelihatannya udah nih ya. Pak, saya kidal. Enggak, bukan soal kidal. Tapi kadang-kadang gini, ada bangsa Niniwe masih sulit membedakan yang kanan dan yang kiri. Dan itu sangat mendasar sekali dan kita udah lulus. Ya. Membedakan antara yang baik dan yang jahat. Udah bisa belum? Seharusnya bisa, tetapi kadang-kadang kan suka terbalik-balik ya. Nah ini makanya pentingnya menggunakan kaca yang benar, kacamata yang benar. Ya. Kadang gini Bapak Ibu Saudara, mindset cara pandang ya yang dipakai masih cara pandang lama. Dulu waktu belum ikut Tuhan Yesus makin seneng sama kedukun, tukang ramah, tukang kuamnya gitu ya. Setelah ikut Tuhan mindsetnya masih dibawa. Aduh ada hamba Tuhan yang bisa nubuatan, cari daripada membangun diri mendingan cari nubuatan. Ada mindset yang belum berubah, masih dianggap sama seperti itu. Udah ikut Tuhan masih juga datang ke tukang ramah dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang ini masih sulit membedakan mana teman, mana musuh. Yang teman dimusuhin, yang musuh dibiarkan bercokol di rumah.
di rumah-rumah, di rumah tangga, di gereja, enggak, gereja kita enggak ada. Kadang-kadang gini, yang musuh dibikin teman, yang teman dimusuhin gitu, kan aneh. Kenapa? Belum bisa membedakan. Ya. Yang seharusnya dimusuh, kuasa kegelapan diperangi, ini dibiarkan gitu. Nah makanya perlu apa? Perlu kacamata yang benar. Ya. Terus membedakan apa lagi? Membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Ingat loh, kita manusia punya kehendak loh. Tapi ingat, Tuhan kita punya kehendak. Berapa beda kehendak kita sama kehendak Tuhan? Wah, begitu jauh seperti langit dari bumi. Itulah sebabnya kita perlu ya mendekat sama Tuhan, cari tahu kehendaknya ya. Nah, hal-hal yang tadi itu akan dengan mudah kita lakukan waktu kita terus bertumbuh di dalam persekutuan intim sama Tuhan dan firman-Nya. Nah, kalau jauh dari Tuhan kan, wah kita disibukkan, direpotkan dengan cara pandang yang berbeda ya. Nah, perumpamaan tentang tadi yang ayat yang menjadi dasar pesan Tuhan, pelita tubuh ya, yang disampaikan Yesus kan melalui ayat tadi, ini bertujuan untuk memberitahukan kita bahwa ada kaitannya dengan rahasia pandangan rohani. Artinya gini, apabila orang percaya dapat melihat segala sesuatu dengan pandangan rohani yang benar, maka langkah dan keputusannya harusnya benar juga. Hasilnya harusnya benar, katakan amin. Tapi cara pandangnya aja udah salah, pasti keputusan yang dilakukan juga salah, hasilnya juga salah. Nah Tuhan gak mau kita anak-anaknya memiliki hasil yang salah. Ya salah. Dan kalau salah nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Nah Tuhan udah kasih kuncinya nih, selaraskan cara pandang kita. Sehingga cara pandang yang benar membuat kita memutuskan yang benar, melakukan yang benar. Dan lihat hasilnya. Ya. Nah masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, masalah yang pertama-tama terjadi itu dari mata dulu. Kenapa? Seringkali dari mata. Karena salah ngeliat, salah pandang, dan lain-lain. Kadang-kadang tergiur lebih dahulu. Kenapa? Karena gini, tanpa disadari ya, saya nggak tahu ya, disadari atau tidak disadari, kadang-kadang mata yang lebih dilatih, Bapak Ibu Saudara. Mana yang lebih suka dilatih, mata jasmani atau mata rohani yang umumnya? Ya mana? Jasmani ya, iya. Ingat nggak kalau pakai ini kan? Ini kan yang tiap hari dilatih nih. Kadang-kadang pakai ini nih, kalau udah segede gini pasti pakai ini nih yang kurang gede. Ini orang pakai apa sih? Nah itu nih mata dilatih. Karena gini ngelihat apa yang ditawarkan, wah cek nih, wah harganya berapa nih, pencet, beli dan lain-lain. Ini yang sering dilatih. Dibandingkan datang ke hadirat Tuhan, cari tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan atas dasar yang kita terima di hadirat-Mu, di hadirat Tuhan, ambil keputusan itu. Nah, mana yang lebih sering dilatihkan? Ini jasmani, mata jasmani yang sering dilatih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, nah ini yang menjadi pesan Tuhan. Oke, langsung ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita di awal tahun 2026. Tuhan sedang menyampaikan kunci kemenangan. Katakan kunci kemenangan. Tuhan sedang menyampaikan kunci kemenangan bagi setiap kita orang-orang percaya di tahun yang baru ini. Iya dong, kita harus terus menang ya, menang kemenangan demi kemenangan, katakan amin. Ya. Nah apabila orang percaya berjalan hanya terus mengandalkan pandangan mata jasmaninya, maka akan ada banyak hal-hal yang dapat mengecoh dirinya. Nah jangan sampai kita terkecoh nih, wah ini kan masih fresh sekali awal tahun, semangat yang baru. Ya. Pastikan kita terus laraskan cara pandang kita. Ya dunia mengecoh. Dunia dan si jahat, si kuasa kegelapan, ya kan? Akan terus menawarkan banyak hal. Akan terus menawarkan banyak hal kepada orang percaya dengan segala bujuk rayunya. Nah kalau orang percaya hanya mengandalkan mata jasmani, oh gampang kebujuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang gini, yang imitasi kadang seperti terlihat lebih indah dari yang asli. Suatu kali tukang berlian pernah berkata, bukan tukang berlian pernah berkata, ada yang memang mahir di bidang berlian berkata kadang yang imitasi, banyak orang terkecoh sama yang imitasi. Karena imitasi kadang-kadang lebih berkilau, kadang-kadang lebih, apalah istilahnya, lebih berwarna-warni atau apalah ya. Tetapi orang yang paham, yang tahu melihat berlian yang asli, dibilang dia tahu membedakan mana yang imitasi dengan mana yang bukan ya.
Dan ditambah pula dunia dan si kuasa gelap akan terus menawarkan ya teror-teror, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menggelisahkan. Agar orang percaya apa? Agar orang percaya kalau hanya mengandalkan mata jasmani akan jadi penakut, akan jadi pesimis dan penuh dengan kekhawatiran. Dan kalau orang percaya hidup dalam kekhawatiran, senanglah si kuasa kegelapan, si jahat itu. Ya seperti bujang Elisa tadi kan, celakalah Tuanku. Ada pasukan Aram begitu banyak mengelilingi kita. Kenapa? Karena hanya melihat berdasarkan pandangan mata jasmani. Ya. Nah melalui pesan ini Tuhan mau orang percaya tetap dapat melihat Tuhan bekerja di tengah dunia yang gelap ini. Katakan amin. Masih tetap dapat melihat Tuhan hadir, masih dapat melihat Tuhan bekerja di tengah dunia yang semerawut, yang begitu banyak peristiwa demi peristiwa. Tetap dapat melihat karya Tuhan, tetap dapat melihat ada jalan terbuka ketika mata jasmani melihat seperti tidak ada jalan. Ya. Hanya kepada mereka yang mau mengenakan kacamata yang dari Tuhan. Ya. Yaitu cara memandang sesuatu dengan benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang inilah yang akan melewati dengan kemenangan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Yang pertama, keputusan untuk berfokus hanya kepada hal-hal yang dari Tuhan. Mata kita harus fokus hanya kepada hal-hal yang dari Tuhan. Ya. Jangan fokus kepada hal-hal yang lain. Oke, kita baca dulu ayatnya yang tadi ya, Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saya dulu pernah menjelaskan ini Bapak Ibu Saudara, kata mata yang baik di sini bukan semata-mata mata yang baik dalam tadi penjelasan mata minus, mata plus, dan matanya nggak minus, nggak plus berarti matanya baik. Bukan soal itu ya, ini bicara soal mata jasmani. Ya. Nah kata baik yang digunakan ini di dalam bahasa aslinya adalah haplus. Ya. Haplus adalah tunggal. Ya, jika matamu tunggal itu artinya single fokus, fokus tertuju hanya kepada satu hal. Nah itulah yang dikatakan mata single fokus. Di dalam istilah kedokteran mata juga ada yang disebut single fokus. Ya. Kalau kita punya handphone kan, wow itu kan ada zoomnya kan. Dari jarak yang dekat sampai jarak yang jauh itu, nah mata kita nggak sampai seperti itu. Ya. Untuk sampai melihat dengan jelas, nah sederhana sekali. Asal apa yang dilihat dengan benda yang mata memandang dan benda yang dilihat dengan jarak yang klop, maka dilihat dengan jelas. Konsentrasi terfokus sama tertuju sama satu pandangan, maka kita dapat melihat dengan jelas. Itu yang dikatakan single focus. Ya. Nah, bahwa kalau mata jasmani hanya dapat melihat dengan mata jasmani artinya hanya dapat melihat dengan jelas kalau pandangannya tunggal. Kalau pandangannya ganda kan buram. Nah, kalau pandangannya tunggal namanya juga tadi single focus ya. Oke. Nah, lawan dari penglihatan tunggal adalah penglihatan ganda, ya. Penglihatan yang rangkap atau terbagi-bagi. Pandangan ganda dalam istilah mata adalah mata yang menyilang atau juling. Siapa di sini matanya mata menyilang adalah matanya nyilang gitu Bapak Ibu Saudara. Satu lihat ke sini, satu lihat. Jadi dua bola matanya itu tertuju kepada satu sehingga teleng ya. Jadi yang satu melihat ke sana, satu melihat ke situ ya. Ini sulit. Kalau mata juling beda, yang satu ke sebelah sana, yang satu ke sebelah situ ya. Nah, ini kedua-duanya mungkin punya problem ya. Kadang-kadang orang suka mengolok-olok nih, mau cari matanya, lihatnya matanya memandang kemana. Ternyata matanya kalau diajak ngobrol kok matanya nggak ngelihat sama mata kita gitu. Kadang-kadang diajak diolok-olok. Padahal ini satu kelemahan ya. Orang-orang yang memiliki mata yang menyilang atau yang juling ini adalah suatu kelemahan ya. Orang-orang yang malang, tapi bisa dioperasi sebetulnya. Nah kalau ini nggak dibenarkan, lalu nggak dibetulkan, maka mata yang melihat ke arah saat masing-masing ke arah yang berbeda, ini akan sulit Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihat benda dengan jelas. Jadi orang bingung akhirnya. Nah inilah gambaran sebetulnya ya. Nah
Demikian pula di dalam makna rohani Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin melihat sesuatu dengan jelas, maka penglihatan rohani kita harusnya juga tunggal, single fokus. Ya, single fokus. Tadi kan contohnya mata jasmani, nah sekarang udah mata rohani. Nah, kata tunggal atau single fokus yang dimaksud ya dalam pengertian rohani adalah kemampuan untuk berfokus tajam hanya pada hal-hal yang berasal dari Tuhan. Wow, ini luar biasa nih. Ini memang perlu dibangun Bapak Ibu Saudara. Perhatian yang tidak terbagi-bagi. Mau ikut Yesus yang jelas. Ikuti tuntunannya, ikuti firman-Nya. Fokus yang jelas, pengabdiannya yang jelas. Nah ini yang membuat mata kita akan terbangun. Kalau ikut Tuhan mendua hati. Oke sih, aku mah Kristen, aku mah ke gereja. Tetapi kan aku juga punya pendapat yang lain. Nah mulai itu terbagi. Punya cara pandang yang berbeda. Nah yang Tuhan inginkan kita single fokus. Dasar kita melihat adalah dasar kebenaran Tuhan. Ya. Ingat gak Raja Yosafat Bapak Ibu Saudara di perjanjian lama. Ketika dia dikepung dari berbagai arah oleh berbagai bangsa yang menyerangi kerajaannya. Apa yang dia lakukan? Dia berseru sama Tuhan. Tuhan begitu banyak ya orang-orang yang mengepung. Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi mataku tertuju padamu. Single focus. Kadang orang dari berbagai serangan dari berbagai arah kan, waduh ngeladenin ini, waduh belum ini. Nah, tetapi Yosafat berkata, boleh datang dari berbagai arah, tapi dia berseru, tapi mataku tertuju kepada Engkau. Ini yang dikatakan single focus Bapak Ibu Saudara. Pentingnya mah kita memiliki single focus ya. Jangan mata yang satu lihat Tuhan, mata yang satu melihat dunia. Pengen dua-duanya ya. Ini repot Bapak Ibu Saudara. Maka istilahnya adalah penglihatan ganda rohani. Ikut Yesus sih ya. Tetapi juga kepercayaan masa lalu masih suka dibawa-bawa ya. Nah ini akhirnya jadi ada penglihatan ganda rohani. Akhirnya nggak tajam ya. Akhirnya nggak bisa melihat seperti cara Tuhan melihat. Orang yang masih melihat Tuhan di satu sisi dan di satu sisi melihat kepada dunia, sulit untuk memandang perkara-perkara rohani dengan jelas Bapak Ibu Saudara. Masih setuju dengan pendapat dunia, waduh yang segala pendapat-pendapat yang ngaco itu. Ya. Jadi nggak mungkin orang percaya dapat melihat dengan jelas kecuali seluruh perhatiannya terpusat kepada Tuhan. Maka itulah disebut pandangan tunggal. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya. Belum lama ya kita dapat pesan Tuhan di 1 Samuel tentang Imam Eli. Ya. Kondisi mata Imam Eli kan di situ dikatakan ini bait Allah loh. Dan Imam Eli adalah imamnya. Dan hakim buat bangsa Israel adalah Imam Eli. Jadi saya pernah menjelaskan bahwa waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan ya sebagai raja. Teokrasi. Oleh sebab itu nggak ada raja pada bangsa Israel kalau semua dipimpin Tuhan. Nah tapi yang memimpin adalah, yang memerantarai adalah hakim. Orang yang terhubung sama Tuhan. Nah, pada waktu itu Imam Eli menjadi hakim buat bangsa Israel. Tapi kondisinya adalah, di situ dikatakan kondisi bait Allah. Mata Imam Eli kabur dan penglihatannya tidak jelas. Makanya Imam Eli sulit untuk menegur anaknya karena apa? Karena nggak punya standar. Matanya nggak fokus. Nah ini di sini ya, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Makanya kenapa? Penerang dunia istilahnya, penerangnya udah redup. Nah dunia mau diterangi sama apa? Mata Imam Eli pandangannya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan jelas, dengan baik. Nah ayat selanjutnya coba saya mau kasih lihat. Nah lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Kayaknya ada satu ayat yang penglihatan tidak sering. Lihat ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Kenapa?
Karena mata Imam Eli mulai kabur. Penglihatan pun tidak sering. Vision dari Tuhan. Ya, Tuhan berbicara dalam banyak hal, Tuhan berbicara langsung, Tuhan juga bisa memberikan penglihatan. Nah, kalau cara memandang Imam Eli-nya matanya sudah kabur, sulit untuk dapat hal-hal yang dari Tuhan. Sulit untuk menetapkan satu standar, ini loh kebenaran Tuhan. Makanya waktu dia lihat anak-anaknya Hofni dan Pinehas melakukan tindakan dursila, sulit buat Imam Eli untuk menegur. Kenapa? Standarnya udah nggak jelas, sudah kabur. Nah, arti kata single fokus adalah harus memandang dengan standar pandangan yang benar, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Yang menjadi masalah adalah gak sedikit orang percaya gak single fokus dalam pengertian gak memiliki standar kebenaran yang benar. Makanya itu penting ya, firman Tuhan gak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Makanya Imam Eli kalau dia udah jarang firman, penglihatan udah jarang, matanya kabur. Ketika melihat pelanggaran anak-anaknya, gak apa-apa kali ini mah. Ini mah biasa kali gitu ya. Kenapa? Sudah gak memiliki standar yang jelas Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pesan Tuhan akhir tahun, apa judul pesan akhir tahun Bapak Ibu Saudara? Menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Apa yang membuat Yesus waktu datang ke bait Allah, dia melihat ada orang-orang berjualan, meja penukar uang, bangku-bangku penjual merpati. Yesus melihat, wow, apa yang Yesus lakukan? Dia jungkir balik kan loh. Kenapa? Yesus punya standar. Kalau bait Allah tuh bukan kayak begitu. Nah tapi ada yang keberatan nih, para imam. Loh, kenapa engkau ngamuk-ngamuk gitu? Ternyata gini, antara Yesus dengan para imam punya cara pandang yang berbeda. Para imam bilang, emangnya gak boleh jualan begini? Kan gak apa-apa, kan tujuannya baik. Supaya bisa kasih persembahan sama Tuhan. Menukar uang dulu, disamakan kursnya. Kemudian binatangnya harus yang sehat, yang segar. Maka ada bangku penukar merpati dan kambing dan domba dan segala macam. Emangnya gak boleh? Gitu. Nah kalau orang gak memiliki standar yang benar, maka sering benturan sama Tuhan. Ya. Dijungkir balikanlah sama Yesus. Dan Yesus berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Tapi engkau menjadikannya sebagai sarang penyamun. Masalah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Masalah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Bukannya dia gak bisa bertobat. Tapi gak merasa bersalah. Kalau orang udah merasa, kunci pertobatan adalah merasa bersalah. Aduh Tuhan, aku telah melakukan kesalahan karena firman Tuhan berkata seperti ini, tapi aku melakukan yang lain. Aduh aku telah melakukan hal yang salah, maka bertobat. Tapi yang menjadi masalah, bukannya orang Kristen sulit bertobat. Nggak merasa salah. Ini mah nggak apa-apa. Nah ini masalahnya di situ. Dari cara pandang yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Satu kali seorang manajer daripada sebuah rumah makan, awalnya dia mengajarkan kepada para pembersih yang waiter yang kerja di restoran bahwa jadikan restoran ini menjadi restoran yang bersih, WC-nya bersih, wastafelnya bersih, dapurnya bersih, dan semua harus dalam keadaan bersih. Oke, siap bos, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika keesokan harinya manajer itu datang kembali, dia melihat, ya ampun, ini masih kotor. Wastafelnya masih kotor, kamar mandinya masih kotor, dapurnya kotor, meja-meja masih kotor. Padahal kami sudah membersihkan Pak, iya tapi masih kotor. Nah kenapa bisa begitu? Yang bersihkan bilang sudah dibersihkan, tapi manajernya bilang masih kotor. Ada standar yang berbeda.
Buat mereka yang membersihkan, para waiters itu berkata, di rumah saya ini mah udah bersih. Dari kamar mandi di rumah saya mah udah lebih kotor, ini semua udah jauh lebih bersih. Nah apa yang manajernya lakukan? Manajer berkata, oke, ikut aku. Dan manajernya ambil sikat, ambil segala alat pembersih dan dia sikat sampai bersih. Dia bilang, nah inilah standarnya. Baru mereka, oh seperti itu loh standar kebersihannya. Kirain standar kebersihannya mereka. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, cara pandang orang berbeda sama cara pandang Kristus. Kenapa? Gak mengikuti standar yang dari Tuhan. Orang punya standarnya sendiri. Orang percaya punya standarnya sendiri. Tapi ingat Tuhan punya standarnya sendiri. Katakan amin. Bagian kita adalah menyelaraskan. Jangan suruh Tuhan memaklumi. Jangan suruh Tuhan yang menyelaraskan dengan standarnya orang percaya. Tapi si orang percayalah yang menyelaraskan standarnya dengan standar Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Oke, yang kedua. Yang pertama apa tadi? Keputusan. Ya, pada hal-hal yang dari Tuhan. Yang kedua adalah miliki keputusan untuk mengamati seluruh aspek kehidupan dengan pandangan yang benar. Wah apa ini ya? Keputusan untuk mengamati seluruh aspek kehidupan dengan pandangan yang benar. Ayatnya masih sama ya, Lukas 11 ayat 34. Nah, oke, matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat gelaplah tubuhmu. Nah, saya mau jelaskan gini, masih berbicara tentang kualitas mata yang baik. Ya. Tapi dihubungkan dengan dampak yang dihasilkan. Maka teranglah seluruh tubuh. Nah oke, saya mau jelaskan ini. Tadi kata yang baik kan di dalam bahasa aslinya haplus kan. Haplus adalah single fokus. Nah ini masih kata haplus, masih kata baik. Bahasa aslinya haplus. Nah ada arti kedua daripada haplus. Artinya adalah keseluruhan. Kata baik itu keseluruhan dalam bahasa aslinya. Atau sepenuhnya, holistik. Artinya jika sepasang matamu yang baik itu kau arahkan secara menyeluruh kepada banyak hal atau kepada banyak sektor, maka setiap objek yang dilihat akan mulai mendapat perhatian dan sentuhan. Panjang banget ya. Artinya mata yang baik adalah, kan kita punya tadi yang poin yang pertama adalah mata ini punya standar. Standarnya harus standar kebenaran firman Tuhan. Nah, kata baik yang kedua adalah menyeluruh. Nah, pakai mata yang baik ini untuk melihat secara keseluruhan. Jangan hanya berfokus kepada satu hal dan satu hal itu yang diperbaiki. Tapi matanya biarkan melihat kepada seluruh sektor, seluruh aspek hidup. Jangan memperbaiki hanya sebagian aspek hidup, tapi seluruhnya. Jangan hanya karena demi untuk pelayanan keluar dan dilihat orang, maka ini yang diperbaiki sehingga orang melihat orang itu seperti tampak baik tetapi di rumah tangganya kacau balau. Kenapa? Karena dia nggak memfokuskan pandangan matanya yang udah baik ini kepada bagian dalamnya. Nggak melihat, nggak mengarahkan kepada bagian rumah tangganya atau keluarganya. Maka yang dilihat, yang diperbaiki hanya bagian-bagian yang menurut dia apa yang penting. Padahal gini, mata yang baik adalah mata yang diarahkan kepada seluruh bagian. Mata yang bagian yang mendapat sentuhan mata yang baik, maka bagian-bagian yang kurang baik akan turut diperbaiki. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya bangunan-bangunannya yang dibangun sama kontraktor Jepang. Waduh itu luar biasa, begitu presisi, begitu rapih, begitu tajam sudutnya dan gak ada yang bengkok, gak ada yang gelombang dan lain-lain. Kenapa? Di bagian quality control dipakailah orang-orang yang punya pandangan mata yang begitu baik karena ada standar. Lurus adalah betul-betul lurus, diukur, disinar dan lain-lain. Begitu presisi. Nah inilah orang-orang inilah yang dipakai untuk mengecek setiap hasil pekerjaan sampai ke meter, ke senti, ke gelombang dan lainnya. Begitu ada yang miring, ini perbaiki. Ini bongkar, bangun lagi, perbaiki lagi. Ini miring, perbaiki lagi. Nah dia akan mengarahkan seluruh pandangan matanya yang baik itu kepada seluruh hasil pekerjaan di bangunan itu.
Makanya kalau bagian quality controlnya orang Jepang, maka kontraktor Indonesia paling kerepotan. Kenapa? Banyak yang harus diperbaiki untuk dikembalikan kepada standar yang seharusnya. Nah, si bagian quality control itu akan mengarahkan ke pandangan matanya kepada seluruh bagian. Kepada siapa? Kepada mana? Seluruh bagian. Hidup kita banyak sektor, Bapak Ibu Saudara. Arahkan pandangan kita kepada banyak sektor dalam kehidupan kita. Jangan sektor-sektor yang cuma kalau dilihat orang aja terlihat baik. Tetapi kebagian yang orang mungkin gak lihat. Tapi buat kita, karena kita punya standar, ini pun harus diperbaiki, ini harus dibenarkan. Yang setuju katakan amin. Artinya mata itu yang baik ini jangan cuma buat beberapa hal, pakai buat banyak hal. Di dalam pergaulan, pakai pandangan mata ini. Di dalam pelayanan, pakai mata yang baik ini. Di dalam kehidupan keluarga, pakai mata yang baik ini. Di dalam apapun, pakai hal yang baik itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Itulah sebabnya bagian mana yang kita ingin terjadi perubahan di dalam salah satu aspek kehidupan kita atau lebih, mulai arahkan pandangan kita kepada hal itu. Kalau sektor anak misalnya, ada bagian-bagian yang masih perlu begini. Nah, arahkan pandangan mata kita yang punya standar itu kepada bagian ini dan lakukan perbaikan. Kalau ini masalahnya di bagian pasangan, arahkan pandangan mata kita ke bagian pasangan, hubungan dengan pasangan, dan perbaikilah hubungan itu. Kalau memang kita punya pandangan mata yang baik di situ. Nih jadi pada melotot gini sama saya. Jadi gini, kata jika matamu baik, jika matamu yang baik, yang punya standar Tuhan kau arahkan kepada seluruh bagian, maka seluruh bagian pun akan terjadi perbaikan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya nggak berlama-lama ya. Oke, contohnya Salomo ya, Salomo kan sebetulnya raja yang luar biasa kan Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada raja, di Alkitab bilang nggak ada raja sebelum dia dan nggak ada raja seperti Salomo sesudah dia. Wow, ini raja yang luar biasa. Makanya raja namanya juga Salomo kan. Pada waktu dia memerintah keadaan begitu damai, ya musuh-musuh tidak ada yang berani, begitu makmur, begitu luar biasa, ya. Namun sayangnya, nah ini Salomo tidak memberikan seluruh pandangan matanya untuk Tuhan. Ada hal-hal yang dia tidak arahkan buat Tuhan. Ada bagian-bagian yang ia sembunyikan. Ada kehidupan penyembahan pribadi yang ia kecualikan. Ada kehidupan bersama para istri-istrinya yang banyak itu yang ia kecualikan. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Sebenarnya kan sayang sekali ya, banyak hal, banyak perkara udah begitu luar biasa. Tetapi ada bagian yang dia gak mau arahkan pandangannya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ini luar biasa gak? Luar biasa gak? Luar biasa. Tapi yang gak luar biasa, kata selanjutnya, hanya. Ada kata hanya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan korban ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ini sayang sekali kan. Udah begitu luar biasa. Tapi kepada bagian yang itu, dia kecualikan. Ini pun sesuatu pesan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan pandangan kita kepada banyak sektor di dalam kehidupan kita. Sama, ini juga berbicara buat saya. Arahkan ke seluruh bagian, ke seluruh aspek kehidupan masing-masing kita. Jangan dikecualikan, hanya bagian ini enggak. Dan bagian ini kan enggak ada orang yang lihat gitu ya. Enggak, seluruhnya, katakan seluruhnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Enggak ada kemenangan tanpa satu langkah yang benar. Enggak ada langkah yang benar kalau enggak dimulai dengan pandangan yang benar. Memasuki 2026 ada banyak ya gangguan, berita-berita sana sini, pendapat-pendapat, pakar-pakar ekonomi, pakar segala situasi yang terjadi. Akan begitu banyak ya perkara-perkara simpang siur dan lain-lain yang mungkin akan kita dengar Bapak Ibu Saudara.
Di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang begitu berisik. Tetapi buat kita, lewat pesan Tuhan ini, fokuskan pandangan kita kepada perkataan Tuhan. Fokuskan hidup kita untuk jalin keterhubungan sama Tuhan. Sehingga gini Bapak Ibu Saudara, dengan waktu kita membangun kehidupan kita sedemikian rupa, kita mulai membangun sebuah pandangan yang benar. Di tengah kekacauan ini kita masih dapat melihat Tuhan bekerja dahsyat. Di tengah keadaan yang mungkin serba tertutup, kita masih melihat ada jalan yang Tuhan bukakan. Kenapa? Karena ada mata yang dibangun, ada pandangan yang dibangun lewat keterhubungan kita. Mungkin ada pertanyaan, Pak, simpelnya apa sih gini? Cara membangun cara pandang yang benar. Dimulai waktu kita tahu kebenaran, mulai lakukan. Ini mulai terset kembali Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita dengar kebenaran dan kita bilang, alah itu mah, yang penting mah jadi orang teh mesti. Nah itu tuh mulai, waktu kita memutuskan pendapat kita lebih benar, ini sulit untuk menjadi single fokus. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, saya undang para pemusik, para worship leader masuk ke depan. Kita sebentar masuk dalam perjamuan kudus, mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang jadi pesan-Mu buat kami Tuhan. Betapa memasuki 2026 di tengah segala hiruk pikuk hal-hal yang akan kami lihat di hari-hari ke depan Tuhan. Kami masih dapat melihat Engkau bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan para umat Tuhan, para orang-orang percaya. Kami masih melihat perkara dahsyat yang Engkau nyatakan di tengah dunia yang kacau balau dan gelap ini. Kami melihat Engkau tetap bekerja secara dahsyat. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, kami mau mengenakan apa yang dikatakan kacamata-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat melihat sama seperti Engkau melihat. Kami gak mau mengandalkan pandangan mata kami hanya berdasarkan apa yang tampak di depan kami. Tapi kami mau melihat apa yang Engkau lihat. Oleh sebab itu kami mau memutuskan untuk menyelaraskan pandangan mata kami dengan pandangan mata-Mu ya Bapa. Kami mau jalin keterhubungan, kami mau latih. Bukan semata-mata mata jasmani yang kami latih saja, tetapi kami mau melatih mata rohani kami Tuhan. Kami mau membangun keterhubungan lebih lagi dengan Engkau Yesus. Berjalan dalam penundukan yang benar, dalam ketaatan yang benar. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekiranya mungkin kami memiliki fokus yang berbeda. Ampuni kami seringkali kami bertahan dengan pendapat kami sendiri yang sudah pasti salah apabila dibandingkan dengan pendapat-Mu. Ampuni kami seringkali kami bertahan dengan kehendak kami dibandingkan dengan kehendak-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, kami memulai tahun yang baru dengan terus menyelaraskan kehidupan kami dengan Engkau. Cara pandang kami dengan cara pandang-Mu. Kehendak kami dengan kehendak-Mu. Rencana kami dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Tadi kita udah berdamai sama Tuhan. Mari saat ini kita berdamai dengan sesama. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, tatap matanya ya. Ada suami istri, lepaskan pengampunan, berdamailah. Sekiranya ada hal yang menyinggung, ada luka, selesaikan itu dengan pandangan mata yang tertuju. Pandangan mata yang tulus. Saya sebagai gembala, saya minta maaf. Mungkin dari perkataan dan tindakan saya mungkin menyinggung, mungkin melukai. Ya, saya minta maaf sama istri lagi ngajar sekolah minggu dengan anak, ya, sesama rekan, sesama leader, sesama orang percaya, sesama orang Kristen. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Di tangan Bapak Ibu Saudara sudah dibagikan anggur dan roti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan. Betapa kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Karena Tuhan punya rencana luar biasa. Mari masukkan ini dalam agenda kita bahwa aku diselamatkan karena Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupanku. Aku dipilih karena Tuhan punya rancangan melalui keluargaku. Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa kami adalah kawan sekerja Engkau. Kami adalah duta kerajaan sorga. Oleh sebab itu Bapak,
Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan terus arahkan kami, tuntun kami. Kematian di-Mu di kayu salib Tuhan. Kau lakukan demi untuk mengembalikan kami kepada rancangan-Mu yang dahsyat itu. Kini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Naikkan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai kami sepanjang 2025. Kami percayakan penyertaan-Mu di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk visi yang Kau berikan. Meraih kemenangan-kemenangan yang tertunda. Maka kami akan percaya Tuhan. Maka kami percaya waktu kami menjalani tahun yang baru ini. Dengan berjalan bersama Engkau. Maka kami melihat ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa terjadi Tuhan. Karena itulah janji-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami mau mengenakan cara pandang yang benar. Kami mau mengenakan kacamata-Mu ya Tuhan. Kami mau selaraskan cara kami melihat dengan cara Engkau melihat. Engkau gak pernah salah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sembah Kau baik, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami gak pernah kekurangan firman Tuhan. Di mana Engkau selalu menuntun kami dengan perkataan-perkataan-Mu, firman-Mu pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami Tuhan. Itu yang menjadi penuntun arah buat setiap langkah kami berjalan di sepanjang 2026. Dunia gelap, dunia kacau, penuh hiruk pikuk, penuh dengan perkataan-perkataan yang salah. Tapi kami mau berjalan berdasarkan firman-Mu dengan pandangan mata yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Iramaso Indira Lamasi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh glory. Terima kasih. Mari sembah Karabara Masyeke Bere Bere Marabara Iramaso. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, janji-Mu luar biasa buat kami. Terus bangun keterhubungan. Bangun keterhubungan sama Tuhan. Selaraskan hati kita senantiasa dengan Dia. Horakata kaseke bere kaseka mada bada 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 bada. Horakata kaseke bere 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 bobo sokoro bosheka. Kami bersyukur. Kau dahsyat Tuhan. Oh Jesus. Sebekana kaseke bere 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 bada kasokoro bosekera. Irakata kaseka masokoro boshanda. Bere 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 baba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seke bere bere. Terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan. Kau mau bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan.
Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita saat ini kita terima pengurapan dari Tuhan, kekuatan yang baru. Hurraka mahasyakaralabase. Siapkan hati kita, siapkan bejana hati kita. Seberapa besar yang kita siapkan, sebanyak itulah yang akan Tuhan isi. Mari, waktu kita mungkin gak lama, mari kita bangun keterhubungan sama Tuhan. Terima pengurapan yang baru. Hurraka shekedetaka shekarabasekinerase. Hirraka mahataka shakaralabasekebedebedebedebedebedebara. Hirrakataka shekebedebedakataka yalabasekamaso. Oroko sekamase. Hirraka mahasyakaralabasekaralabalabalabalabalabalabasha. Aliran-aliran air sejuk dari sorga, kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya, kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Oh, rekenase, irah bahaso korobose kabara bara 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 bara. Irah kata kasya kabara takase kebere. Irah takase kabara bara 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 bara. Irah bere bara 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 bara. Shakara base kabara takase kabara base. Irah takasya kabara base korobose. Irah bara 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 bara. Mari terima kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Rokose, Enase, Herakamahase Kenerasu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memulai tahun yang baru, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa kami sebagai manusia penuh dengan kelemahan, tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, maka ada kekuatan yang baru, ada aliran-aliran kekuatan yang dahsyat yang itu akan membawa kami berjalan bersama Engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang berjalan dan yang datang dengan sakit penyakit, terima kesembuhan dari Tuhan. Yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, waktu datang sama Tuhan, Tuhan kasih kuk yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, segala pujian, segala hormatannya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya dan menerima, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pesan buat kita di awal tahun ini. Mari kita tangkap dan terus kita hidupi. Kami atas nama jemaat dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Ishak. Tuhan berkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat dan kasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.